Barcelona kebobolan 4 gol. Hansi Flick kecewa dengan pertahanan timnya. Pedri dan Yamal dua cahaya dalam hujan gol Barcelona versus Atletico. Jadi incaran Chelsea, Ferran Torres berani tinggalkan Barcelona. Segera pulih, bisakah Ter Stegen main di Liga Champion? Barcelona kebobolan 4 gol. Hansi Flick kecewa dengan pertahanan timnya. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku frustasi dengan pertahanan timnya yang kebobolan 4 gol saat melawan Atletico Madrid. Ia menilai Barcelona seharusnya bisa lebih solid dalam menjaga keunggulan. Barcelona bermain imbang 4-4 melawan Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey di Estadio Olímpic Luis Campanis, Rabu 26 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga itu berlangsung seru dengan 8 gol tercipta sepanjang pertandingan. Pedri, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, dan Robert Lewandowski mencetak gol untuk Barcelona. Sementara itu, Atletico Madrid membalas melalui Julian Alvarez, Anthony Griezmann, Marcos Llorente, dan Alexander Sørloth. Leg kedua akan digelar di markas Atletico. Kedua tim akan bertemu di Civitas Metropolitano pada 3 April mendatang. Dalam konferensi persnya usai laga, Flick menegaskan bahwa timnya harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki lini belakang. Ia merasa Barcelona tampil baik tetapi terlalu mudah kebobolan. Kami bermain sangat baik tetapi kebobolan 4 gol adalah terlalu buruk, ujar Hansi Flick. Kami harus bekerja lebih keras dalam aspek ini. Tim sudah menunjukkan mentalitas luar biasa setelah tertinggal 0-2. Tetapi detail kecil harus diperbaiki, lanjut Hansi Flick. Gol keempat yang kami kebobolan terasa luar biasa bagi saya. Kami harus membicarakannya, ujar Hansi Flick. Meskipun kecewa, Flick terus optimis dengan performa Barcelona secara keseluruhan. Ia percaya diri dengan perkembangan timnya, terutama karena banyak pemain muda yang tampil baik. Saya sedih dan frustasi dengan 10 menit terakhir, tetapi selama 75 menit kami berada di level tertinggi, tambahan Hansi Flick. Saya puas dengan 95% permainan kami, tapi 5% sisanya harus diperbaiki. Lanjutnya lagi. Barcelona kini bersiap menghadapi leg kedua di markas Atletico. Mereka harus memperbaiki pertahanan jika ingin lolos ke final Copa del Rey. Pedri dan Yamal dua cahaya dalam hujan gol Barcelona versus Atletico. Barcelona dan Atletico Madrid menyajikan drama epik dalam leg pertama semifinal Copa del Rey 2024-2025. Laga di Estadio Olímpic Luis Campanis, Rabu 26 Februari 2025 berakhir imbang 4-4. Hujan gol terjadi dalam duel yang mempertontonkan kualitas serangan kelas dunia. Meski gagal meraih kemenangan, Barcelona menunjukkan potensi luar biasa di lini depan. Pedri dan Lamine Yamal menjadi sorotan utama, menghadirkan sihir yang menghidupkan permainan timnya. Sejak menit pertama, Pedri tampil seperti konduktor yang mengatur ritme permainan. Sentuhan, visi, dan kecerdasannya membuat lini tengah Barcelona begitu dinamis. Dia mencetak gol yang memperlihatkan ketenangan serta kecerdikan dalam membaca situasi. Kerjasamanya dengan Frenkie de Jong menjadi kunci permainan Barcelona di lini tengah. Namun setelah ditarik keluar pada menit 85, keseimbangan tim mulai terganggu. Pedri bermain luar biasa, dia selalu 2 langkah di depan lawan. Tanpa kehadirannya, Barcelona kehilangan kendali di sektor tengah. Atletico memanfaatkan untuk mengamankan kedudukan di penghujung laga. Di sisi kanan, serangan Barcelona, Lamine Yamal memperlihatkan kelincahan dan teknis yang luar biasa. Bek Atletico dibuat kerepotan dengan dribble cepat dan pergerakan tanpa bolanya yang cerdas. Salah satu momen terbaiknya terjadi ketika dia mengirim umpan trivela indah ke Jules Koundé.
Dia juga mencatatkan assist brilian untuk gol Robert Lewandowski, memperlihatkan kematangannya di usia yang masih belia. Dalam laga ini, dia benar-benar menunjukkan kelasnya. Dia mempertontonkan skill luar biasa dan melancarkan teror tanpa henti ke lini pertahanan lawan. Sayang, permainan berkelas itu tak cukup untuk memberi timnya kemenangan. Jadi incaran Chelsea, Ferran Torres berani tinggalkan Barcelona. Walau tampil produktif pada musim 2024-2025, Ferran Torres justru berada di persimpangan karir. Dia harus pergi dari Barcelona jika ingin rutin merumput. Penyerang berusia 24 tahun ini telah menunjukkan ketajamannya dengan mengemas 11 gol dan 3 assist dalam 27 penampilan di semua kompetisi, termasuk 5 gol dan 2 assist di La Liga. Namun kisah manis statistik tersebut ternyata tak sejalan dengan realita di lapangan. Torres harus bersabar menunggu kesempatan di balik bayangan trio maut Barcelona, yaitu rapinya Robert Lewandowski dan wonderkid Lamine Yamal. Ironi terjadi saat Ferran Torres berhasil mencetak hat-trick melawan Valencia pada perempat final Copa del Rey. Walau menorehkan catatan tersebut, dia kembali menghangatkan bangku cadangan pada pertandingan berikutnya versus Sevilla di La Liga. Situasi semakin memprihatinkan bagi pemain timnas Spanyol ini ketika ia hanya mendapat jatah bermain 14 menit dalam 3 pertandingan terakhir La Liga. Sebuah kondisi yang wajar jika membuatnya mulai melirik peluang hijrah ke klub lain. Chelsea pun muncul sebagai penyelamat yang siap memberikan kesempatan baru baginya. Drama transfer Ferran Torres memasuki babak baru setelah Arsenal gagal mendapatkan tanda tangannya pada Januari lalu dengan tawaran senilai 20 juta euro yang ditolak Barcelona. Kini giliran Chelsea yang siap mengambil langkah berani. Meski bukan hanya Arsenal yang pernah mengincar jasa Torres, trio klub elit Eropa yakni Napoli, Borussia Dortmund, dan AC Milan juga sempat mengetuk pintu Camp Nou. Namun ketiganya mundur teratur saat mendengar bandrol seharga 30 juta euro yang dipasang Barcelona. Menurut laporan Vikayes, Chelsea muncul sebagai kandidat serius untuk mendatangkan Torres. Situasi ini dipicu oleh kemungkinan hengkangnya 2 penyerang, Joao Felix dan Christopher Nkunku di akhir musim. Yang menarik, tim asuhan Enzo Maresca ini siap memenuhi permintaan Barcelona. Januari 2022 menjadi titik balik karirnya ketika Barcelona datang memanggil. Di klub Katalan ini, Torres kembali menunjukkan konsistensinya dengan mengoleksi 36 gol dan 16 assist dalam 140 penampilannya. Segera pulih, bisakah Ter Stegen main di Liga Champions? Kapten Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen saat ini masih terus berupaya pulihkan diri. Kiper internasional Jerman itu pun berbagi informasi terkini mengenai perkembangannya. Ter Stegen memang bertekad bermain lagi sebelum musim ini berakhir, dan sejauh ini rehabilitasnya memang berjalan dengan baik. Performa Barcelona musim ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Mereka berpotensi untuk melaju jauh di beberapa ajang kompetisi sepak bola. Ini berarti Ter Stegen masih bisa berkontribusi sebelum musim ini berakhir. Namun saat ini ia tak muncul dalam daftar resmi pemain Barca yang terdaftar di UEFA untuk fase gugur Liga Champions. Ketika Ter Stegen alami cedera dan harus absen cukup lama, Barca kemudian memanfaatkan peraturan UEFA untuk mendaftarkan kiper asal Polandia, Wojciech Szczesny, sebagai pemain darurat mereka. Sekarang dengan batas waktu pendaftaran skuad yang sudah lewat, muncul pertanyaan, dapatkah Barca memasukkan kembali nama Ter Stegen ke dalam skuad Liga Champions mereka musim ini? Sesuai peraturan UEFA, seperti dilansir Sport,
Ter Stegen akan memenuhi syarat bermain di turnamen itu setelah ia mendapat izin dari tim medis. Namun otoritas sepak bola Eropa itu juga mengklarifikasi jika hal ini bisa terjadi, maka Ter Stegen hanya bisa bermain sebagai pengganti Szczęsny di skuad Barcelona. Setelah penjaga gawang yang cedera atau sakit berada dalam kondisi siap untuk bermain lagi, maka ia dapat kembali di posisinya untuk menggantikan kiper penggantinya. Demikian bunyi peraturan UEFA tersebut. Kembalinya penjaga gawang asli harus diumumkan kepada administrasi UEFA 24 jam sebelum pertandingan berikutnya, di mana penjaga gawang asli tersebut akan bermain. Lanjut aturan tersebut.